warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yasmika Baihaqi selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Inggris serta teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 11 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang Economic Terms Started with N atau istilah-istilah ekonomi yang diawali dengan huruf N. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 terlebih dahulu, di mana kelompok 11 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Nani Nadia Feranata dengan NPM 2063007 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, saya sendiri, Citra Restuadi Fibi Amara, NPM 2063006 selaku moderator, sekaligus sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Sally Alfiana, NPM 2063040 sebagai pemateri ketiga. Barbara Naila Dwi Sapitri dengan NPM 2063045 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Iftinan Nurzatul Jihan dengan NPM 2063077 sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Nani Nadia Feranata. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri, saya Nani Nadia Feranata, NPM 206300079, akan menyampaikan materi. Materi yang pertama, NAFTA, North American Free Trade Agreement, adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Pada tahun 1993, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sepakat untuk menurunkan hambatan di antara ketiga ekonomi tersebut. Pembentukan kawasan perdagangan regional ini ditentang oleh banyak politisi di ketiga negara tersebut, di Amerika Serikat dan Kanada. Khususnya ada kekhawatiran bahwa NAFTA akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan domestik ke lokasi yang lebih murah di Meksiko. Namun, pada tahun ke tahun, awal perjanjian, sebagian besar studi menemukan bahwa keuntungan ekonomi jauh melebihi biaya apapun. Adapun latar belakang NAFTA adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya hambatan dalam perdagangan antara negara di kawasan Amerika Utara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Yang kedua, ketimpangan perkembangan ekonomi antar negara-negara di kawasan tersebut dalam perdagangan bebas. Yang ketiga, meningkatkan tingkat perdagangan di negara-negara kawasan. Kemudian, tujuan terbentuknya NAFTA. Yang pertama, meningkatkan perdagangan antar tiga negara tersebut dengan mengurangi atau menghilangkan regulasi yang menghambat. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di kawasan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi dan iklim kerjasama dan persaingan ekonomi dalam perdagangan. Materi yang selanjutnya yaitu NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Employment, adalah tingkat pengangguran non-percepatan inflasi. Kebijakan moneter yang dilakukan biasanya melibatkan kemungkinan cukup pengangguran dalam perekonomian untuk mencegah inflasi baik di atas angka target yang diberikan. Harga dibiarkan naik secara bertahap dan beberapa pengangguran ditoleransi. Materi selanjutnya yaitu Nice Equilibrium atau keseimbangan Nash, sebuah konsep penting dalam teori permainan. Keseimbangan Nash ketika setiap pemain mengejar strategi terbaik mereka dalam mengetahui penuh tentang strategi untuk permainan lainnya. Setelah keseimbangan Nash tercapai, tidak ada yang memiliki insentif untuk mengubah strategi mereka. Ini dinamai John Nash, seorang ahli matematika dan ekonomi, pemenang hadiah Nobel. Materi selanjutnya yaitu National Building atau pembangunan bangsa, menciptakan negara yang berhasil bukan karena tatanan lama telah runtuh, seperti di bekas Uni Soviet, atau dihancurkan oleh perang Irak, atau tidak pernah benar-benar berfungsi, seperti Afghanistan. Untuk mengubah negara yang gagal dapat melibatkan pembentukan ketertiban melalui aturan hukum dan menciptakan pemerintahan yang sah dan lembaga sosial yang efektif, serta mata uang yang kredibel dan ekonomi pasar yang berfungsi. Pembangunan bangsa jarang mudah dan seringkali sangat sulit, terutama di mana ada perpecahan etnis, agama, dan politik yang mendalam dalam populasi atau negara tidak memiliki sejarah yang pernah berfungsi secara efektif. Keahlian luar. Materi yang terakhir, National Debt atau hutang nasional,
Ini adalah total pinjaman pemerintah suatu negara, biasanya termasuk pemerintahan nasional dan lokal. Ini sering digambarkan oleh beban, meskipun hutang publik mungkin memiliki utang ekonomi. Hutang yang ditimbulkan oleh satu generasi dapat menjadi beban yang berat sebagai generasi selanjutnya, apalagi jika uang yang dipinjamkan tidak diinvestasikan dengan bijak. Hutang nasional adalah total dari uang yang pernah dikumpulkan oleh pemerintah yang masih harus dilunasi. Ini sangat berbeda dengan defisit anggaran sektor publik tahunan. Pada tahun 1999, pemerintah Amerika merayakan surplus anggaran tersebut masih memiliki hutang nasional yang hampir mencapai setengah dari PDB-nya. Tapi, kenapa negara harus berhutang? Suatu pemerintah negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbang. Ketiga pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintah memiliki pendapatan yang lebih kurang atau sama dari belanja pemerintah. Jenis utang negara dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, utang negara domestik. Demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Dan yang kedua, yaitu utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utama dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Restuari Febi Amara, NPM 206300067. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait tentang national income atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan semua yang dihasilkan, diperoleh, atau dibelanjakan di suatu negara. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau biasa disingkat dengan RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Secara singkat, pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri adalah seluruh pendapatan yang diterima suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk negara sedikit banyak akan mempengaruhi pendapatan nasional. Hal ini karena pendapatan nasional disebut juga sebagai produk domestik bruto atau PDB yang dihitung dari jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di Indonesia. Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua, untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga, untuk mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, yang keempat, untuk membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain, yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, yang kesembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Nah, selanjutnya ada nih macam-macam kategori pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP, atau bahasa Inggrisnya yaitu Gross Domestic Product, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayah masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contohnya nih, seperti perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia. Hasil berupa barang dan jasa tersebut termasuk dalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. Yang kedua, ada produk nasional bruto atau GNP.
Produk nasional bruto atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Yang ketiga, ada produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto atau net national product atau NNP atau produk nasional bersih adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Yang keenam, ada pendapatan yang siap dibelanjakan, disebut juga sebagai disposable income atau pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Materi selanjutnya yaitu nationalization atau nasionalisasi. Nasionalisasi adalah saat pemerintah mengambil kepemilikan bisnis sektor swasta. Nasionalisasi adalah bagian modern dari campuran di negara-negara dengan ekonomi campuran antara tahun 1945 dan 1980. Setelah itu, privatisasi perusahaan milik negara menjadi semakin populer. Jumlah kepemilikan publik di berbagai negara selalu sangat bervariasi. Nasionalisasi terjadi karena berbagai alasan, mulai dari ideologi sosialis hingga upaya untuk memperbaiki contoh kegagalan pasar. Kinerja-kinerja perusahaan yang dinasionalisasi seringkali tidak selalu buruk dibandingkan dengan rekan-rekan sektor swasta mereka. Bisnis milik negara bahkan sering menikmati monopoli yang dilindungi hukum dan kurangnya persaingan membuat perusahaan menghadapi sedikit tekanan untuk menjadi efisien. Politisi sering ikut campur dalam keputusan manajemen yang penting, membuatnya lebih sulit untuk mengambil tindakan yang tidak populer dalam hal gaji, penutupan pabrik, dan PHK. Terutama ketika ada serikat pekerja sektor publik yang kuat dan pemerintah yang ramah terhadap serikat pekerja. Sehingga hambatan keuangan yang dipaksakan secara politik juga dapat memaksa perusahaan sektor publik untuk berinvestasi di bawah. Meskipun privatisasi belum menguntungkan secara universal, secara seimbang hal itu telah meningkatkan ekonomi. Kemudian ada natural monopoly atau monopoli alami. Ini merupakan monopoli yang terjadi ketika lebih efisien bagi suatu perusahaan untuk melayani seluruh pasar daripada 2 atau lebih perusahaan untuk melakukannya, karena jenis skala ekonomi yang tersedia di pasar itu. Contoh umumnya adalah distribusi air, di mana biaya utamanya adalah memasang jaringan pipa untuk menyalurkan air. Satu perusahaan dapat melakukan pekerjaan dengan biaya rata-rata lebih rendah per pelanggan daripada 2 perusahaan dengan jaringan pipa yang bersaing. Monopoli dapat muncul secara tidak wajar oleh perusahaan yang memperoleh kepemilikan tunggal atas sumber daya yang penting untuk produksi barang atau jasa, atau oleh pemerintah yang memberikan hak hukum pada perusahaan untuk menjadi produsen tunggal. Monopoli tidak wajar lainnya terjadi ketika sebuah perusahaan jauh lebih efisien daripada para pesaingnya karena alasan selain skala ekonomi. Tidak seperti beberapa jenis monopoli lainnya, monopoli alami memiliki sedikit peluang untuk diusir dari pasar oleh pendatang baru yang lebih efisien. Jadi, regulasi monopoli alami mungkin diperlukan untuk melindungi konsumen tawanan mereka. Materi selanjutnya yaitu natural rate of unemployment atau tingkat pengangguran normal. Ini adalah frase kontroversial yang sebenarnya berarti sedikit lebih dari tingkat pengangguran terendah, di mana pasar kerja dapat berada dalam keseimbangan yang stabil. Namun, Keynesian yang didorong oleh kurva Phillips berasumsi bahwa pemerintah dapat menurunkan tingkat pengangguran jika bersedia menerima lebih banyak inflasi. Namun, ekonom seperti Milton Friedman berpendapat bahwa pertukaran antara inflasi untuk pekerjaan itu sebenarnya adalah jebakan. Pemerintah yang menoleransi inflasi lebih tinggi dengan harapan dapat menurunkan pengangguran akan mendapati bahwa pengangguran hanya turun sebentar sebelum kembali ke tingkat sebelumnya, sementara inflasi akan naik dan tetap tinggi. Sebaliknya,
Mereka yang berpendapat bahwa pengangguran memiliki equilibrium atau tingkat alami tidak ditentukan oleh jumlah permintaan dalam suatu perekonomian tetapi oleh struktur pasar tenaga kerja. Ini adalah tingkat pengangguran terendah di mana inflasi akan tetap stabil. Ketika pengangguran berada di atas tingkat alami, permintaan berpotensi dapat ditingkatkan untuk membawanya ke tingkat alami, tetapi mencoba untuk menurunkannya lebih jauh hanya akan menyebabkan percepatan inflasi. Oleh karena itu, tingkat alami juga dikenal sebagai tingkat pengangguran non-percepatan inflasi atau NAIRU. Pada awalnya, NAIRU menjadi identik dengan pandangan bahwa kebijakan ekonomi makro tidak dapat menaklukkan pengangguran. Itu sering digunakan untuk membenarkan kelambanan kebijakan bahkan ketika pengangguran meningkat menjadi lebih dari 10% pekerja di negara-negara industri selama tahun 1980-an dan 1990-an. Meskipun perkiraan ekonom tentang NAIRU sangat berbeda, baru-baru ini, para ekonom yang mencari cara untuk mengurangi pengangguran mulai bertanya, apakah dalam keadaan apa tingkat alami mungkin berubah? Sebagian besar solusi telah menekankan perlunya membuat lebih banyak orang dapat dipekerjakan pada tingkat upah yang berlaku, khususnya dengan meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Tingkat alami adalah tetap. Memang, ada yang menganggap konsep tersebut tidak ada artinya sama sekali. Baik, selanjutnya kita akan mencoba pertanyaan pada nomor 3, yaitu apa keuntungan dari nasionalisasi? A. Meningkatkan ekonomi campuran. B. Kurangnya persaingan. C. Meningkatkan efisiensi ekonomi. Atau D. Membuat badan usaha milik negara menikmati monopoli yang dilindungi secara hukum. Jawaban yang tepat adalah C. Meningkatkan efisiensi ekonomi. Kemudian soal nomor 4, yaitu contoh monopoli alami adalah A. Distribusi minyak. B. Distribusi air. C. Distribusi beras. Atau D. Listrik. Maka jawaban yang tepat adalah poin B, yaitu distribusi air. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sally Alfiana. Kepada materi ketiga dipersilahkan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sally Alfiana, MPM 20630040. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Feby. Bagian J, negatif income tax atau pajak penghasilan negatif. Sistem perpajakan di mana subsidi pendapatan diberikan kepada orang atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Cara membangun redistribusi ke dalam sistem perpajakan dengan mengambil uang dari orang-orang dengan pendapatan tinggi dan membayarnya kepada orang-orang dengan pendapatan rendah. Karena terjadi secara otomatis melalui sistem pajak, maka stigma yang diterima dari bantuan keuangan mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa bentuk bantuan kesejahteraan lainnya. Namun, hal itu juga dapat membuat penerima enggan bekerja untuk meningkatkan pendapatan mereka. Itulah sebabnya beberapa negara telah memperkenalkan bentuk pajak penghasilan negatif yang hanya tersedia bagi pekerja miskin. Di Amerika Serikat sendiri ini dikenal sebagai kredit pajak penghasilan yang diperoleh. Bagian K, New Classic Economics atau ekonomi New Classic. Ini merupakan sekolah ekonomi yang mengembangkan ide-ide pasar bebas ekonomi klasik menjadi model skala penuh tentang bagaimana ekonomi bekerja. Ekonom New Classic paling terkenal adalah Alfred Marshall, bapak analisis marginal. Pemikiran New Classic yang sebagian besar mengasumsikan bahwa pasar cenderung menuju keseimbangan, diserang oleh Keynes dan menjadi ketinggalan zaman selama dekade-dekade yang didominasi Keynesian setelah Perang Dunia Kedua. Namun, berkat ekonom seperti Milton Friedman, banyak gagasan neoklasik telah diterima secara luas dan tidak kontroversial. Bagian L, Net Present Value atau nilai bersih saat ini, merupakan ukuran yang digunakan untuk membantu memutuskan apakah akan melanjutkan investasi atau tidak. Bersih berarti bahwa biaya dan manfaat investasi tidak terlihat. Untuk menghitung nilai bersihnya saat ini, NPV pertama-tama tambahkan semua manfaat yang diharapkan dari investasi sekarang dan di masa depan. Kemudian cari tahu berapa nilai manfaat dan biaya masa depan ini sekarang dengan menyesuaikan arus kas masa depan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai.
Kemudian kurangi biaya dari manfaatnya. Jika NPV negatif, maka investasi tidak dapat dibenarkan dengan hasil yang diharapkan. Jika NPV positif, itu bisa meskipun membayar untuk membuat perbandingan dengan NPVs peluang investasi alternatif sebelum melanjutkan. Bagian M, network effect atau eksternalitas jaringan, merupakan efek yang dimiliki oleh satu pengguna barang atau jasa terhadap nilai produk itu bagi pengguna lain. Contoh klasiknya adalah telepon. Semakin banyak orang memiliki telepon, semakin berharga telepon itu bagi setiap pemiliknya. Ini menciptakan eksternalitas positif karena pengguna dapat membeli ponsel mereka tanpa bermaksud untuk menciptakan nilai bagi pengguna lain, tetapi melakukannya dalam hal apapun. Ketika nilai suatu barang bagi konsumen berubah karena jumlah orang yang menggunakannya berubah, misalnya memiliki telepon menjadi lebih berharga karena lebih banyak orang yang terhubung ke jaringan telepon. Efek jaringan kadang-kadang juga disebut dengan eksternalitas jaringan. Meskipun hal ini menyiratkan seringkali secara keliru bahwa keuntungan menjadi bagian dari jaringan adalah semacam kegagalan pasar. Mereka memberikan keunggulan kompetitif yang sangat besar kepada perusahaan yang memiliki jaringan. Keunggulan incumbent ini muncul karena pendatang baru harus membujuk orang untuk bergabung dengan jaringan yang dimulai dengan lebih sedikit anggota, dan dengan demikian mungkin kurang berharga bagi mereka daripada jaringan yang sudah mereka masuki saat ini. Inilah sebabnya mengapa pasar untuk produk dengan efek jaringan sering didominasi oleh hanya beberapa perusahaan atau monopoli tunggal. Beberapa ekonom berpendapat bahwa banyak inovasi teknologi terkini, terutama internet, memiliki efek jaringan positif yang besar, yang memungkinkan produktivitas dan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada di masa lalu. Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi yang sudah saya jelaskan, ada pun contoh soal studi berikut. Yang pertama, pasar untuk produk dengan efek jaringan didominasi oleh titik-titik, yaitu jawabannya yang benar adalah beberapa perusahaan. Untuk soal yang kedua, pajak penghasilan negatif hanya untuk titik-titik. Jawabannya adalah pekerja miskin. Bagian selanjutnya adalah N, new economy atau ekonomi baru. Ini adalah sebuah kata kunci yang menggambarkan industri baru yang berkembang pesat yang berada di ujung tombak teknologi dan ekonomi. Baru umumnya diyakini telah dimulai pada akhir 1990-an. Ketika alat berteknologi tinggi seperti internet dan komputer semakin canggih, mulai menembus pasar konsumen dan bisnis. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-20, beberapa ekonom berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah melahirkan ekonomi baru, pertama di Amerika Serikat, yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, produktivitas dan pertumbuhan daripada ekonomi lama yang digantikannya. Beberapa melangkah lebih jauh, menambahkan bahwa dalam ekonomi baru, inflasi sudah mati, siklus bisnis dihapuskan, dan aturan ekonomi tradisional menjadi mubazir. Klaim ini sangat kontroversial. Ekonom lain menunjukkan bahwa prediksi serupa telah dibuat selama periode awal perubahan teknologi yang tepat. Namun, sifat ekonomi tidak berubah secara mendasar. Dengan pecahnya gelembung pasar saham.com pada tahun 2000, frasa tersebut tidak lagi digunakan meskipun produktivitas terus meningkat berkat teknologi baru terutama di Amerika Serikat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naila Dwi Safitri, sebagai pemateri keempat. Pada pemateri keempat, dipersilahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Naila Dwi Safitri, NPM 206300045, akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sally Alfiana. O. New Trade Theory atau teori perdagangan baru. Meskipun sebagian besar ekonom mendukung perdagangan bebas, pada tahun 1970-an semakin banyak dari mereka yang dibuat bingung oleh perbedaan besar antara prediksi teori perdagangan bebas dan arus perdagangan dunia nyata. Dan pada akhirnya mereka menemukan solusi untuk masalah ini yang dikenal sebagai teori perdagangan baru.
Pola-pola produksi dan perdagangan seringkali tampak seperti kebetulan. Perdagangan antara dua negara seringkali sebagian besar terdiri dari barang-barang serupa. Misalnya, satu negara akan menjual mobil ke perusahaan lain yang akan mengimpor model mobil yang berbeda. Satu penjelasan khususnya terkait dengan Paul Krugman dari Massachusetts Institute of Technology mengacu pada gagasan Adam Smith bahwa pembagian kerja menurunkan biaya per unit. Skala ekonomi dalam perusahaan tidak sesuai dengan persaingan sempurna yang diasumsikan oleh teori perdagangan tradisional. Asumsi yang lebih realistis adalah bahwa banyak pasar memiliki persaingan monopolistik. Ketika persaingan monopolistik berkembang, ia melakukannya melalui campuran lebih banyak perusahaan atau memvariasikan produk yang lebih besar dan perusahaan yang lebih besar dengan skala ekonomi yang lebih besar. Perdagangan bebas melampaui batas-batas negara. Dengan demikian, perusahaan akan meraup skala ekonomi yang lebih besar, keuntungan konsumen, pekerja, dan pemegang saham. Jadi, misalnya perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada hanya menghasilkan sedikit keluhan lokal, sedangkan ekspansi berikutnya untuk memasukkan ekonomi yang sangat berbeda, Meksiko jauh lebih kontroversial. P. NGO, Non-Governmental Organization, atau organisasi non-pemerintah. LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, merupakan kependekan dari organisasi non-pemerintah. Meskipun kelompok-kelompok semacam itu telah ada selama beberapa generasi pada tahun 1800-an. Masyarakat anti perbudakan Inggris dan asing memainkan peran yang kuat dalam menghapus undang-undang perbudakan. Runtuhnya komunisme, penyebaran demokrasi, perubahan teknologi, dan integrasi ekonomi, singkatnya adalah globalisasi, telah membantu LSM tumbuh. Globalisasi itu sendiri telah memperburuk sejumlah kekhawatiran tentang lingkungan, hak buruh, hak asasi manusia, hak konsumen, dan lain sebagainya. Demokratisasi dan kemajuan teknologi telah merevolusi cara warga dapat bersatu untuk mengekspresikan keresahan mereka. Badan-badan PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sangat merasakan tekanan karena kurangnya pengaruh politik. Beberapa anggota parlemen akan menghadapi tekanan langsung dari IMF atau WTO. Setiap pembuat kebijakan menghadapi tekanan dari kelompok warga yang memiliki kepentingan khusus. Pentingnya adalah bagaimana pemerintah dan organisasi antar pemerintah menanggapi LSM dan dapat memiliki implikasi besar termasuk bagi perekonomian dunia. Sama pentingnya adalah bagaimana LSM sendiri menanggapi pengawasan yang lebih besar dan kekhawatiran yang berkembang tentang tanggung jawab mereka dan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Key Nobel Prize for Economics, hadiah Nobel untuk ekonomi. Penghargaan tahun ke-6 didirikan untuk mengenal Alfred Nobel. Sebenarnya ini bukan hadiah Nobel yang sepenuhnya matang, karena tidak disebutkan dalam wasiat Nobel. Tidak seperti 5 hadiah yang ditetapkan sebelumnya, yaitu seperti untuk perdamaian, sastra, kedokteran, kimia, dan fisika. Namun, gelar peraih Nobel dan penghargaan SIM yang dibuat setiap tahun oleh Bank Sentral Swedia layak untuk dimenangkan. Sejak tahun 1969, ketika pemenang pertama berasal dari Norwegia dan Belanda, sebagian besar dimenangkan oleh para ekonom Amerika, dan banyak dari mereka yang berasal dari sekolah Chicago. R. Nominal value,
atau nilai nominal. Ini adalah nilai dari segala sesuatu yang dinyatakan sederhana hanya dalam uang. Karena inflasi berarti uang dapat kehilangan nilainya dari waktu ke waktu. Angka nominal dapat menyesatkan bila digunakan untuk membandingkan nilai dalam periode yang berbeda. Lebih baik membandingkan nilai realnya dengan menyesuaikan angka nominal untuk menghilangkan distorsi inflasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iftina Rusdatul Jihan sebagai pemateri kelima. Kepada pemateri kelima, dipersilahkan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Iftina Rusdatul Jihan, IPM 20630077, akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Naila. Non-price competition atau persaingan non harga berusaha memenangkan bisnis dari pesaing selain dengan menetapkan harga yang lebih rendah. Metode termasuk iklan, sedikit membedakan produk Anda, meningkatkan kualitas atau menawarkan hadiah atau diskon gratis untuk pembelian berikutnya. Persaingan non harga sangat umum ketika ada perusahaan yang benar-benar berkolusi untuk menjaga harga tetap tinggi. Normal goods atau barang normal, ketika pendapatan rata-rata meningkat, permintaan akan barang normal juga meningkat. Kebalikan dari barang inferior. Normative economics atau ekonomi normatif, ekonomilah yang mencoba mengubah dunia dengan mengusulkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kebalikan dari ekonomi positif, yaitu konten untuk mencoba menggambarkan dunia apa adanya daripada meresepkan cara untuk membuat lebih baik. Yang terakhir, null hipotesis atau hipotesis null adalah pernyataan yang sedang diuji dalam ekonometrika. Para ekonom sering memulai dengan hipotesis null dengan variabel tertentu memenuhi suatu bilangan tertentu. Yang dengan demikian mereka dapat membuktikan atau menghilangkannya menurut hukum signifikansi statistik. Hipotesis null yang dipilih seringkali kebalikan dari apa yang sebenarnya diyakini oleh eksperimen. Mungkin diajukan untuk memungkinkan data bertentangan dengannya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, kita dapat mengetahui bahwa ada banyak sekali istilah ekonomi yang dimulai dengan huruf N, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat yang membuat pilihan dengan ataupun tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara demi menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.